Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dianggap berbahaya, tanaman kecubung liar yang tumbuh di kebun warga di Cianjur dimusnahkan. Tak punya seragam dan sepatu baru, siswa sekolah dasar di Sumedang memilih pulang ke rumah karena malu. Laju mobil damkar yang hendak ke lokasi kebakaran diadang mobil berplat merah. Ya, karena tidak punya seragam dan sepatu baru, seorang siswa sekolah dasar di Sumedang memilih pulang ke rumah. Ia merasa malu terhadap teman-temannya yang mengenakan seragam dan sepatu baru. Kondisi ini tidak lepas dari ketidakmampuan orang tua untuk membeli seragam baru. Raut kesedihan masih terpancar dari wajah Siti Nurajisa, siswi sekolah dasar negeri 4 di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Ia menarik pulang ke rumah dari sekolah, padahal jam sekolah belum berakhir. Usut punya usut, ternyata Siti malu lantaran tidak mengenakan sepatu dan seragam baru. Bahkan pada hari kedua sekolah, ia berangkat tanpa alas kaki. Ia memakai bekas seragam kakaknya yang ternyata sudah longgar. Menurut kakeknya, bocah ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Namun karena kondisi ekonomi orang tua terbatas, ia pun terpaksa mengenakan seragam bekas milik kakaknya. Memang nggak mampu mau sekolah juga tadinya. Biarlah nanti kalau udah punya biaya beli. Tapi ternyata dia hanya nangis lagi pulang lagi dari sekolah. Nggak pakai sepatu, cuma pakai ini juga ya kedodoran pakaiannya juga. Pakai seragam siapa ini Pak? Yang kakaknya punya. Bekas ya. Ini baru masuk SD itu Pak? Iya, baru SD. Basnas Sumedang akhirnya turun tangan dengan mendatangi rumah bocah Siti di dusun Pangjeleran di desa Padasuka. Ternyata baik Siti maupun kedua kakaknya belum memiliki seragam baru. Mereka pun langsung diajak berbelanja perlengkapan sekolah, termasuk seragam dan sepatu baru. Berharap kasus ini tidak terjadi di daerah-daerah yang lainnya. Apalagi Basnas Sumedang sudah menggulirkan program Basnas Goes to School. Ini sesungguhnya bagaimana tujuan kami mengadakan Basnas Goes to School ini supaya tidak ada kasus-kasus seperti hari ini terjadi. Anak datang ke sekolah, di hari pertama harusnya datang dengan kegembiraan, tapi ternyata datang dengan kesedihan. Basnas Sumedang telah meluncurkan program Basnas Goes to School yang dapat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan akan terus memberi dukungan kepada keluarga siswa tidak mampu melalui salah satu programnya, yakni Sumedang Cerdas. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi berikutnya, salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Cirebon cukup memprihatinkan. Para guru harus berjuang mencari siswa yang mau belajar di sekolah tersebut. Mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, siswa SDN Mulyasari hanya berjumlah 26 orang. Dari tahun ke tahun, Sekolah Dasar Negeri Mulyasari di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon sepi peminat. Bayangkan saja, total keseluruhan siswa yang mengemban ilmu di sini mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya 26 orang. Namun hanya kelas 4 yang tidak memiliki murid. Pada tahun ajaran baru kemarin, hanya 10 siswa yang mendaftar di sekolah ini. Tetapi jumlah itu lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya mendapat 1 siswa. Sebelum mendapat 10 siswa baru, para guru Sekolah Dasar Negeri Mulyasari berjuang menyosialisasikan kepada masyarakat agar berkenan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, perkembangannya sebenarnya kami dari semua guru-guru itu dulu kan berempat ya Pak ya. Nah, baru tahun ini ada tambahan 1, ada tambahan berarti 1, 2, semuanya 7. Sekarang 7. Alhamdulillah berjibaku, pelosokan sampai cari murid lah ke sana kemari dan dibantu oleh K3S. Umumnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Losari menyekolahkan anaknya di madrasah. Meski satu kelas siswa di SDN Mulyasari jumlahnya sedikit, namun proses belajar mengajar tetap berjalan baik.
Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. 2 orang tenggelam saat membersihkan pohon teratai di sebuah danau di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. 1 diantaranya tewas karena diduga tidak bisa berenang. Warga serta petugas keamanan berusaha evakuasi jasad Saan dari sebuah danau. Ia tenggelam saat membersihkan pohon teratai di atas danau milik salah satu perumahan di kawasan Jonggol, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor bersama rekannya. Saat itu perahu karet yang ditumpangi 2 korban bocor karena terkena benda tajam. Kedua korban lalu tenggelam di danau sedalam 3 meter. Namun naas, Saan meninggal dunia, sedang 1 rekannya selamat. Diduga Saan tidak bisa berenang. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Cilengsi untuk memastikan kondisi korban. Lagi ngebersihin teratai, tiba-tiba pelampungnya kena golok, kena benda tajam, pecahlah. 2 orang tenggelam, yang 1 masih sempat terselamatkan, yang 1 lagi langsung tenggelam ke bawah menghilang. Proses pencarian sekitar setengah jam lah. Kondisi korban sendiri gimana? Kondisi korban pas diangkat sudah tidak bernyawa. Oh, sudah tidak bernyawa ya? Kedua korban merupakan pekerja yang biasa membersihkan pohon teratai di danau. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ia diduga karena api rokok menyambar bensin, sebuah warung kelontong ludes dilalap api di Kabupaten Bogor Selasa sore. Kobaran api dengan cepat menghanguskan warung kelontong di Desa Cipenjo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor Selasa sore. Kebakaran sempat diwarnai suara ledakan kecil. Tidak hanya toko warung, api juga melumat 2 motor dan merembet ke bangunan di sebelahnya. Petugas damkar kesulitan memadamkan api karena cepat membesar lantaran menyambar bensin. Dugaan awal api bersumber dari api rokok pembeli yang kemudian menyambar bensin. Kelontongnya gitu. Ada rokok, galon, terus bensin gitu. Belum ketahuan dari mana sumber api? Untuk sumber api sedang diselidiki oleh petugas kepolisian. Tapi titiknya dari depan ya, bukan dari belakang. Betul, titiknya dari depan kebakarannya, jadi tidak karena jangkauan dari kebakaran dekat dari sektor, jadi tidak merambat ke tempat yang lain.